Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afifa, NIM 2014030041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan poin ke A, yaitu pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta secara langsung berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Sementara tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Poin yang ke B, yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu yang pertama, perencanaan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan pengelola tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah awal dari pelaksanaan fungsi pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengadaan atau rekrumen. Pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pendidik yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Poin ke C, yaitu pengelolaan kinerja pendidik dan kependidikan. Pengelolaan kinerja adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan pengelolaan fungsi-fungsi manajerial kerja. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi fungsi kinerja yang esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan, bagaimana tenaga pendidik dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja yang sekarang. Selanjutnya, bagaimana prestasi kerja yang akan diukur, mengenali berbagai hambatan kerja dan menemukan penyelesaiannya. Selanjutnya poin D, yaitu tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, dan kreativitas. Tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara umum ialah memungkinkan lembaga pendidik mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang handal, loyal, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Poin ke E, yaitu strategi pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Secara umum, pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses merekayasa perilaku kerja tenaga pendidik dan atau kependidikan sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Strategi pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan ada beberapa. Yang pertama, yaitu strategi pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga atau institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di lingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan keterampilan, pengetahuan serta untuk mempertahankan mutu kerja. Yang kedua, strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan.
Pengembangan lebih dititik beratkan pada peningkatan kemampuan atau ability melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.